Halo, nama saya Muhammad Nusyanto. Kali ini saya akan mempresentasikan sistem pakar metode Mentality Vector untuk mendiagnosa tipe skizofrenia yang dibuat oleh Reski Anissa pada tahun 2018. Skizofrenia adalah sindrom klinis dengan berbagai psikopatologi, biasanya parah, berlangsung lama, dan korban dapat diidentifikasi dengan penyimpangan dari pikiran mereka, persepsi, dan emosi. WHO menyatakan ada 1 dari 4 orang di dunia mengalami masalah mental, yaitu ada 450 juta orang di dunia yang mengalami masalah gangguan jiwa. Dari data survei kesehatan rumah tangga tahun 95 di Indonesia terdapat 6 juta orang menderita penyakit gangguan jiwa. Untuk mengetahui jenis dan menggunakan penyakit kejiwaan yang diderita oleh pasien, rumah sakit khusus tertentu membutuhkan seorang pakar yang memiliki pengetahuan, penilaian, pengalaman, metode khusus, serta kemampuan untuk menerapkan bakat tertentu di bidangnya dalam memberikan nasihat dan memecahkan masalah yang diaplikasikan dalam suatu sistem, yaitu sistem pakar. Dalam penelitian ini menggunakan metode Certainty Vector dalam menentukan tipe skizofrenia untuk dapat membantu para pakar, psikiater, psikolog, dokter, dan orang-orang yang mempelajari ilmu untuk mendiagnosa gangguan jiwa skizofrenia dengan menggunakan metode Certainty Vector. Data diambil dari data rekam medik di seluruh penderita skizofrenia yang berjumlah 1080 orang dengan skizofrenia tipe paranoid sebanyak 542 orang, skizofrenia tipe katatonik sebanyak 25 orang, skizofrenia tipe hebephrenic sebanyak 43 orang, tipe residual sebanyak 148 orang, dan skizofrenia tipe tak terinci sebanyak 312 orang dengan perhitungan probabilitasnya sebagai berikut, yaitu dari penderita tipe skizofrenia lalu dibagi dengan total penderita skizofrenia dari berbagai tipe. Kemudian berikut adalah tabel yang dibangun dari para pakar sebagai dasar pembuatan mesin interferensi. Dalam pembuatan tabel pakar dibutuhkan daftar gejala dan jenis skizofrenia. Berikut gejala-gejala yang terdapat pada penyakit skizofrenia. Yang pertama, apakah pasien sering menunjukkan ciri khas pemalu atau sering menyendiri? Yang kedua, apakah pasien sering mendapat atau mengalami pikiran asing dari luar masuk ke pikiran pasien? Yang ketiga, apakah pasien sering merasakan atau mendengarkan adanya suara-suara halusinasi yang mengancam atau memberi perintah? Yang keempat, apakah pasien sering menampilkan posisi tubuh tertentu yang tidak wajar atau aneh? Yang kelima, apakah pasien mempunyai keyakinan yang menurut budaya setempat dianggap tidak wajar? Yang keenam, apakah intensitas dan frekuensi gejala yang nyata dialami pasien seperti keyakinan tidak wajar dan halusinasi pernah berkurang? Yang ketujuh, apakah pasien sering tidak bisa beradaptasi? Yang kedelapan, apakah pernah keyakinan berlebihan terhadap diri klien atau dipengaruhi oleh kekuatan tertentu dari luar? Yang kesembilan, apakah pasien sering tidak mengalami halusinasi atau keyakinan tidak wajar? Yang kesepuluh, apakah pasien sering mendengar suara halusinasi yang berkomentar secara terus-menerus terhadap perilaku pasien? Yang sebelas, apakah pasien sering melakukan suatu preokupasi yang dangkal bersifat tiba-tiba terhadap agama, filsafat, dan tema abstrak lainnya? Yang ke-12, apakah pasien sering mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan seperti kegagalan, perpisahan, kematian, dan trauma? Yang ke-13, apakah pasien sering melakukan pengulangan kata-kata serta kalimat-kalimat? Apakah pasien memiliki pengalaman indrawi yang tidak wajar seperti bersifat mistik dan mukjizat? Apakah pasien sering yang ke-15, apakah pasien sering melakukan hal tidak wajar serta disertai cekikikan atau tersenyum sendiri? Yang ke-16, apakah pasien sering mengalami halusinasi pembawaan pengucapan rasa atau bersifat seksual atau lain-lain perasaan tubuh? Apakah pasien mengabaikan kebersihan diri, makan makanan kotor? Berikut adalah tabel dari tipe skizofrenia dan tabel pakar berdasarkan tipe gejala-gejalanya. Dari skizofrenia tipe katatonik yang memiliki gejala sering mendapat atau mengalami pikiran asing dari luar masuk ke pikiran sebanyak 15 orang, sering menampilkan posisi tubuh tertentu yang tidak wajar atau aneh 25 orang, sering tidak bisa beradaptasi sebanyak 17 orang, sering melakukan suatu preokupasi yang bersifat dangkal
yang dibuat terhadap agama, filsafat, dan tema abstrak lainnya sebanyak 13 orang, sering melakukan pengulangan kata-kata serta kalimat sebanyak 16 orang, dan memiliki pengalaman indera yang tidak wajar bersifat mistik, mukjizat 12 orang. Dan kemudian dapat disimbolkan dengan hal sebenarnya skizofrenia tipe katatonik G022 itu sering mendapat pengalaman atau pikiran asing dari luar masuk ke dalam pikiran pasien. Yang 4, sering melakukan posisi tubuh tertentu yang tidak wajar atau aneh. 7, sering tidak beradaptasi. 10, sering mendengar suara halusinasi yang berkomunikasi secara terus-menerus terhadap perilaku pasien. 11, sering melakukan sesuatu preokupasi yang bersifat dangkal tiba-tiba terhadap agama, filsafat, dan masalah lainnya. 13, sering melakukan pengulangan kata-kata serta kalimat. Yang 14, memiliki pengalaman indrawi yang tidak wajar bersifat mistik dan mukjizat. Maka nilai probabilitas skizofrenia terhadap gejala ini dapat dihitung sebagai berikut. Dari gejala-gejala yang tadi disebutkan seperti yang tidak wajar, tidak bisa beradaptasi dan lainnya, dibagi dengan 25 dari 25 orang dari yang bergejala skizofrenia tipe katatonik. Diukur dengan nilai tingkat keyakinan measure of belief bahwa skizofrenia tipe katatonik diindikasikan dengan gejala 0 dihitung dengan cara 0,6 didapat dari gejala yang pertama dikurang 0,2 didapat dari perhitungan skizofrenia tipe katatonik dari perhitungan awal, lalu dibagi 1 dikurang 0,2, maka hasilnya dapat sebagai berikut. Kemudian nilai tingkat keyakinan measure of disbelief bahwa skizofrenia tipe katatonik diindikasikan dengan adanya gejala 002 dihitung dengan cara 0,02 skizofrenia tipe katatonik dari perhitungan awal, dan kemudian mendapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian dengan cara yang sama menghitung tingkat keyakinan skizofrenia tipe katatonik berdasarkan gejala G007. 1 didapat dari gejala yang kedua, plus 0,2 didapat dari perhitungan skizofrenia, lalu mendapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian dari tingkat keyakinan bahwa skizofrenia tipe katatonik diindikasikan dengan gejala yang ketujuh, maka mendapatkan hasil sebagai berikut. Nilai MB dan MD digunakan untuk menentukan nilai tingkat kepastian serta nilai faktor terhadap gejala. Maka nilai tingkat kepastian dari masing-masing gejala terhadap penyakitnya adalah dihitung sebagai berikut. MB katatonik 02 dikurang MD katatonik 0,59 dikurang 0 sama dengan 0,59, serta nilai faktor katatonik G004 measure belief dan measure disbelief 1 dikurang 0 maka sama dengan 1. Dengan cara yang sama, sistem menghitung ketidakpastian terhadap gejala-gejalanya sebanyak jumlah penyakit dan gejala yang ada pada sistem. Setelah diketahui nilai tingkat kepastian terhadap gejalanya, proses selanjutnya menghitung nilai CF kombinasi gejala, karena dimungkinkan gejala yang diamali oleh user tidak hanya satu gejala. Kemudian jika nilai CF dari kedua gejala bernilai lebih dari 0 atau bernilai positif, maka penerapan rumusnya dalam konsultasi contohnya di diagnosis pasien mengalami gejala 02, 04 dan 007 dengan nilai CF masing-masing gejala G002 sebesar 0,59, G004 sebesar 1, G007 sebesar 0,67. Sistem akan melakukan perhitungan terhadap dua gejala terlebih dahulu, yaitu G002 dan G03. Sebelumnya, sistem akan mengidentifikasi nilai CF dari kedua gejala tersebut. Apakah nilai keduanya lebih dari 0, salah satu kurang dari 0, atau keduanya kurang dari 0. Karena kedua gejala bernilai kurang dari 0, dengan demikian, hasil akhir adalah nilai perhitungan tingkat kepastian bahwa kombinasi user menderita skizofrenia tipe katatonik dengan gejala G002, G003, dan G007 adalah 1.
atau bisa dikatakan ada kemungkinan dia menderita penyakit tersebut dengan cara yang sama. Sistem menghitung nilai kepastian CF kombinasi gejala jumlah penyakit dan gejala yang ada pada sistem, kemudian mengambil nilai CF tertinggi dari hasil tersebut. Rule pakar. Rule diperoleh dari tabel gejala serta tabel pakar. Rule pertama, jika pasien mengalami sering mendapat atau mengalami pikiran asing dari luar masuk ke pikiran pasien, dan apakah pasien sering merasakan atau mendengarkan adanya suara-suara halusinasi yang mengancam atau memberi perintah, dan apakah pasien mempunyai kemudian keyakinan yang menurut budaya tersebut tidak wajar, dan apakah pernah keyakinan berlebihan terhadap diri atau klien yang dipengaruhi oleh kekuatan tertentu dari luar, dan apakah pasien sering mendengar suara halusinasi yang berkomentar secara terus-menerus terhadap perilaku pasien, dan apakah pasien sering melakukan suatu preokupasi yang dangkal bersifat tiba-tiba terhadap agama, filsafat, dan tema abstrak lainnya, dan apakah pasien sering mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, kegagalan, perpisahan, kematian, dan trauma, dan apakah pasien memiliki pengalaman indrawi yang tidak wajar bersifat mistik dan mukjizat, dan apakah pasien sering mengalami halusinasi, pembawa, pengucapan rasa atau bersifat seksual atau lain perasaan tubuh. Maka bisa disimpulkan pasien menderita paranoid. Yang rule kedua diperoleh dari tabel gejala serta tabel pakar, yang jika apakah pasien sering mendapatkan pengalaman pikiran asing dari luar masuk ke pikiran pasien, dan apakah pasien sering mengalami posisi tubuh tertentu yang tidak wajar atau aneh, dan apakah pasien sering tidak bisa beradaptasi, dan apakah pasien sering mendengarkan suara halusinasi yang berkomentar secara terus-menerus terhadap perilaku pasien, dan apakah pasien sering melakukan suatu preokupasi yang dangkal bersifat dibuat-buat terhadap agama, filsafat, dan tema abstrak lainnya, dan apakah pasien sering melakukan pengulangan kata-kata serta kalimat, dan apakah pasien memiliki pengalaman indrawi yang tidak wajar bersifat mistik atau mukjizat. Maka dapat disimpulkan pasien tersebut menderita katatonik. Rule ketiga, apakah pasien sering menunjukkan ciri khas pemalu atau penyendiri, dan apakah pasien sering mendapat atau mengalami pikiran asing dari luar masuk ke pikiran pasien, dan apakah pasien sering mendengar suara halusinasi yang berkomentar secara terus-menerus terhadap perilaku pasien, dan apakah pasien sering melakukan suatu preokupasi yang bersifat dangkal dibuat-buat terhadap agama, filsafat, dan tema abstrak lainnya, dan apakah pasien sering melakukan pengulangan kata-kata serta kalimat-kalimat, dan apakah pasien memiliki pengalaman indrawi yang tidak wajar bersifat mistik, mukjizat, dan apakah pasien sering melakukan hal tidak wajar seperti cekikan dan tersenyum sendiri, dan apakah pasien mengabaikan kebersihan diri, makanan kotor. Maka dapat disimpulkan pasien mengalami skizofrenia tipe hebefrenik. Rule keempat, apakah pasien sering mengalami pikiran asing dari luar masuk ke pikiran pasien, dan apakah intensitas dan frekuensi gejala yang nyata dialami pasien seperti keyakinan tidak wajar dan halusinasi pernah berkurang, dan apakah pasien sering tidak mengalami halusinasi atau kegagalan tidak wajar, dan apakah pasien sering mendengar suara halusinasi yang berkomentar secara terus-menerus terhadap perilaku pasien, dan apakah pasien sering melakukan suatu preokupasi yang dangkal bersifat dibuat-buat terhadap agama, filsafat, dan tema abstrak lainnya, dan apakah pasien memiliki pengalaman indrawi yang tidak wajar bersifat mistik dan mukjizat. Maka dapat disimpulkan pasien mengalami skizofrenia tipe residual. Rule kelima, apakah pasien sering mendapat atau mengalami pikiran asing dari luar masuk ke pikiran pasien, dan apakah pasien sering mendengar suara halusinasi yang berkomentar secara terus-menerus terhadap perilaku pasien, dan apakah pasien sering melakukan suatu preokupasi yang dangkal bersifat dibuat-buat terhadap agama, filsafat, dan tema abstrak lainnya, dan apakah pasien memiliki pengalaman indrawi yang tidak wajar bersifat mistik, mukjizat. Maka pasien
Disimpulkan pasien mengalami skizofrenia tak terinci. Implementasi. Berikut adalah tampilan halaman diagnosa yang dibuat untuk memilih gejala yang terjadi. Jika gejala yang ditanyakan terjadi, user tinggal klik kotak yang ada dan tekan submit. Setelah submit, maka akan muncul hasil yang didapat. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembuatan sistem pakar gangguan jiwa tipe skizofrenia, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit gangguan jiwa tipe skizofrenia ini telah mampu memberikan informasi kepada pengguna mengenai tipe skizofrenia yang diderita berdasarkan gejala-gejala yang diberikan. Kemudian, menggunakan metode certainty factor, pengguna dapat mengetahui derajat kepercayaan terhadap penyakit yang diderita. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.